Allah mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan rijal itu lelakian, bisa jadi bini-bini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat itulah, makanya seseretan aja sa'ida sa'adatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Jadi nang wa adraka di dalam kitab tasawuf kata itu wa adraka anu hadu barokasi anu itu adraka aja baru kada mengaji tapi sampat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Asrus Sunnah. Baik teman-teman, itu dia potongan video dari Abah Guru Sekumpul, di mana beliau mengatakan di dunia ini ada wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa saja yang dilihat oleh wali tersebut, maka orang yang dilihat tersebut maka akan menjadi ahli surga. Dengan jelas beliau Abah Guru Sekumpul mengatakan siapa yang dilihat atau dipandang oleh seorang wali, maka orang yang dilihat tersebut akan menjadi ahli surga. Dan beliau mengatakan hadisnya sahih. Baik, coba kita ulangi sekali lagi videonya teman-teman. Dengarkan dan perhatikan baik-baik teman-teman. Allah mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan rijal itu lelakian, bisa jadi bini-bini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat itulah, makanya seseretan aja sa'ida sa'adatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Jadi nang wa adraka di dalam kitab tasawuf kata itu wa adraka anu hadu barokasi anu itu adraka aja baru kada mengaji tapi sampat namanya. Baik teman-teman, sudah kita saksikan videonya untuk kedua kalinya. Dengan jelas Abah Guru Sekumpul mengatakan siapa yang dilihat oleh seorang wali, maka orang yang dilihat tersebut akan menjadi ahli surga. Sekarang kita kembali ke zaman Rasulullah. Apakah Rasulullah itu ada yang melebihi kemuliaannya Rasulullah teman-teman? Apakah seorang wali bisa melebihi kemuliaan Rasulullah? Tentu jawaban teman-teman tidak. Nah, di zaman Rasulullah tentu Rasulullah banyak bertemu dengan manusia teman-teman. Bahkan bertemu dengan keluarganya, paman-pamannya, ya, orang-orang Yahudi, orang jahiliyah, kaum musyrikin. Apakah orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dilihat oleh Rasulullah tersebut semuanya masuk surga? Jawabannya tidak teman-teman. Terbukti dari kalangan keluarga beliau sendiri, dari kalangan pamannya sendiri, ya, masuk neraka jahanam seperti Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ini ya dijamin masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya padahal dia masih hidup. Artinya Allah Azza wa Jalla sudah memvonis Abu Lahab masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya meskipun dia masih hidup. Terbukti namanya disematkan dalam nama surah, yaitu surah Al-Lahab. Jadi tidak benar teman-teman, siapa yang dipandang oleh seorang wali maka orang yang dipandang oleh wali tersebut menjadi ahli surga. Sedangkan orang yang bertemu dengan Rasulullah setiap hari, orang yang dilihat oleh Rasulullah setiap hari, orang yang berinteraksi dengan Rasulullah setiap hari tidak dijamin masuk surga teman-teman. Contohnya ya orang-orang musyrikin yang mengingkari kerasulan Rasulullah, bahkan orang-orang munafik di zaman Rasulullah, bahkan pamannya Rasulullah sendiri tidak ada jaminan masuk surga. Nah, saya ingin mengajak teman-teman kembali kepada satu kisah, yaitu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Kuzman. Kuzman ini adalah salah seorang sahabat yang selalu menyertai Rasulullah di setiap peperangan. Nah, termasuk di perang Uhud ketika pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Singkat cerita, setelah selesai dari peperangan, maka para sahabat yang ikut berperang tersebut ya bercerita kepada sahabat yang lain atau mengatakan tidak ada yang paling tangguh atau tidak ada yang paling gagah berani di peperangan tadi selain Kuzman. Maka Rasulullah ketika mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Kuzman adalah salah seorang di antara penghuni neraka jahanam. Maka para sahabat Nabi terkejut ketika mendengar bahwa Kuzman divonis sebagai ahli neraka jahanam. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, sedangkan Kuzman selalu menyertai engkau ketika peperangan? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Jibril memberikan wahyu kepadaku bahwa Kuzman ketika peperangan dan dia terkena dari tombak atau panah, maka Kuzman tidak tahan dengan rasa sakit atas tancapan dari tombak atau panah di dadanya.
Makanya maka Kuzman menancapkan dengan sengaja ya panah atau tombak tersebut ke dalam tubuhnya agar dia cepat meninggal karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit. Artinya teman-teman, di sini Kuzman mati bukan dalam keadaan mati berperang atau bukan mati syahid. Akan tetapi status Kuzman mati dalam keadaan bunuh diri, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sahabat Rasulullah yang bernama Kuzman ini senantiasa bertemu dengan Rasulullah setiap hari, senantiasa menyertai Rasulullah untuk berperang, membela Rasulullah, membela agama Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi diponis neraka jahanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuan melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, ternyata Kuzman ini ketika tertancap oleh tombak atau panah tidak mampu untuk menahan dan tidak mampu bersabar ya untuk menahan rasa sakit. Akhirnya Kuzman sendiri yang mendorong panah atau tombak tersebut ke dalam tubuhnya dan akhirnya tembus semakin dalam dan akhirnya Kuzman meninggal dunia, teman-teman, akibat tidak tahan dari rasa sakit. Maka status Kuzman mati dalam keadaan bunuh diri, bukan mati dalam keadaan mati syahid dalam peperangan membela agama Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi satu contoh, teman-teman, orang yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah, membela Rasulullah, bahkan ikut berperang ya dengan harta, dengan jiwa dan raganya ya, bahkan mati ternyata dijamin masuk neraka jahanam, bukan sebagai ahli surga. Ini orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu banyak juga orang-orang yang diponis sebagai ahli neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia hidup di zaman Rasulullah. Jadi artinya teman-teman, ini bisa kita patahkan apa yang dikatakan oleh Abah Gurus Kumpul, siapa yang dilihat oleh seorang wali, maka orang yang dilihat tersebut akan menjadi ahli surga. Maka kalau Gurus Kumpul mengatakan hadisnya sahih, berani saya mengatakan hadisnya palsu atau bahkan hadisnya tidak ada. Kalaupun ada, pasti hadisnya berkisar antara palsu, maudhu atau dhaif. Bagaimana mungkin status seorang wali ketika melihat seorang, lalu orang yang dilihat oleh seorang wali tersebut dijamin masuk surga atau menjadi ahli surga, sedangkan orang yang dilihat oleh Rasulullah setiap hari, dipandang oleh Rasulullah setiap hari, tidak ada jaminan mereka masuk surga, teman-teman. Contohnya sebagaimana sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu paman Rasulullah ya, pembelanya Rasulullah yaitu Abu Thalib, toh masuk neraka jahanam juga. Kemudian Abu Lahab ya, Abu Lahab juga diponis sebagai ahli neraka jahanam, kekal di dalamnya padahal dia masih hidup. Nah, ini bukti teman-teman bahwa orang yang bertemu dengan seorang nabi yang mulia, nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi yang lain ya, yang bertemu dengan beliau tidak ada jaminan masuk surga, kecuali orang-orang yang jelas sudah disebutkan oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Di antaranya 10 orang sahabat, kemudian sahabat yang lain seperti Bilal bin Abi Rabah dimimpikan terompahnya terdengar di dalam surga. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah berkaitan dengan peserta perang Badar ya, orang-orang yang menyertai beliau ikut perang Badar dijamin masuk surga. Selebihnya wallahu alam, itu hanyalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu bagaimana mungkin kita akan mengatakan seorang wali ketika melihat kepada seorang, maka orang yang dilihat tersebut akan menjadi ahli surga, sedangkan orang yang bertemu dengan para nabi ya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang paling mulia dibandingkan seluruh para nabi dan rasul yang lain, dan dibandingkan dengan seluruh manusia dari awal permulaan manusia sampai dengan akhir, tetap lebih mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang bertemu dengan Rasulullah tidak ada jaminan masuk surga, kecuali yang sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka dijamin masuk surga, di antaranya para sahabat Nabi. Baik teman-teman, itu dia sebagai bantahan. Kemudian saya akan hadirkan di sini video dari penjelasan Ustadz Firanda berkaitan dengan siapa sebenarnya atau apa sebenarnya ciri-ciri wali Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik teman-teman, ini dia videonya. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qarbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria.
Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan ya sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walaya. Al-walaya artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Ini Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya semua orang bisa jadi wali. Ya. Namun wali bertingkat-tingkat. Semua orang barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita jelaskan dari awal tadi berkaitan dengan masalah ya penjelasan dari Abah Guru Sekumpul ini yang bisa kita pastikan bahwa ini adalah bohong teman-teman, dan hadis yang beliau sebutkan katanya itu pasti hadisnya palsu ataupun hadisnya tidak ada teman-teman, karena beliau juga tidak menyebutkan di kitab mana hadis tersebut dimuat teman-teman. Kemudian kita juga sudah hadirkan ya penjelasan dari Ustadz Piranda Antirja berkaitan dengan siapa itu walinya Allah Azza wa Jalla dan seperti apa ciri-cirinya berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan semoga masyarakat Indonesia terbebas dari kepercayaan klinik seperti ini teman-teman, dan tidak mudah mempercayai seseorang meskipun seorang itu terlihat soleh, bersurban atau seperti apa, sebelum kita cocokkan teman-teman ya perkataannya, amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, Imam Syafi'i mengatakan
Apabila kamu melihat seorang berjalan di atas air dan bahkan kamu melihat seorang terbang di atas udara, maka jangan engkau sebut dia seorang wali, melainkan sebelum engkau cocokkan amalannya, kesehariannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi teman-teman, timbangannya adalah selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, teman-teman, untuk ya menilai seorang itu berada di atas jalan kebenaran, apalagi menyebut seorang itu sebagai seorang wali. Dengan jelas di sini teman-teman sudah kita hadirkan bantahan dan video Ustadz Firanda juga. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.